Jadi, sebelum saya mulai, eee, menjelaskan materi untuk hari ini, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Oke. Jadi, ini masih terkait dengan, materi minggu lalu, masih sambungannya dalam hal ini adalah, hukum Kirchhoff 2. Kalau minggu lalu itu kan hukum Kirchhoff pertama terkait dengan arus. Jadi saya anggap hukum Kirchhoff, 1 itu sudah dipahami dengan baik oleh mahasiswa, ya, karena kemarin itu sudah ada, eee, penjelasan secara detail, kemudian sudah dijelaskan juga bagaimana, proses penyelesaian problem studi kasus, kalau misalnya ada sebuah rangkaian, ya, seperti yang kita bahas minggu yang lalu, berapa arus yang ada di resistor, kemudian tegangannya berapa, ya, dan seterusnya. Jadi untuk hukum Kirchhoff 1 atau, hukum Kirchhoff terkait dengan arus itu saya sudah anggap, bisa dipahami dengan baik. Kalau yang belum silakan koordinasi, diskusi dengan, teman-temannya yang sudah paham, ya. Kalau masih ada yang belum paham, tapi mudah-mudahan sudah paham semua. Baik, untuk hari ini, kita akan, melihat bagaimana hukum Kirchhoff 2, ya. Jadi hukum Kirchhoff 2 ini memang terkait dengan, tegangan, ya. Jadi kalau yang kemarin terkait dengan arus, di mana arus itu berkaitan dengan titik cabang, titik ya, node, percabangan, ya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, atau total arus yang ada di titik percabangan sama dengan 0, ya. Kemudian untuk, hukum Kirchhoff 2 terkait dengan tegangan, di sini itu, apa namanya, rangkaiannya terkait dengan kata kuncinya adalah, tertutup, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0, atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen. Komponen ini maksudnya, bisa komponen aktif atau elemen aktif, juga bisa komponen atau elemen pasif, ya, yang membentuk suatu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Atau kalau dituliskan sigma V, ini tegangan, V, simbol dari tegangan sama dengan 0. Jadi yang perlu kita kata kuncinya di sini adalah tertutup, lintasan tertutup. Jadi jumlah tegangan yang ada di lintasan tertutup sama dengan 0, ya. Jadi kalau misalnya ada, jadi gambar tegangannya nanti adalah, gambar rangkaiannya adalah tertutup. Kalau yang kemarin kan terbuka, ya. Jadi harus ada satu titik, ada terminal masuk yang dilalui masuk oleh arus, kemudian ada yang keluar. Nah sekarang kalau ini tertutup, ya. Jadi kalau digambarkan adalah seperti ini, ya. Perhatikan baik-baik di sini. Lintasan tertutup. Jadi kalau dilihat di sini, ini kan ada di sini, ada komponen 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 di sini, ya kan? Tetapi rangkaian ini dia membentuk satu lintasan tertutup. Ya, lintasan tertutupnya mana? Ya, ini misalnya A, B, C, D, A. Kalau ini dia terbuka di sini. Jadi ini tidak dikatakan tertutup. Sama dengan ini, karena dia terbuka di sini tidak ada sambungan ke bawah, maka ini disebut dengan rangkaian terbuka. Sehingga tidak berlaku untuk hukum Kirchhoff 2. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kata kuncinya adalah lintasan tertutup. Memang kalau dilihat di sini ada beberapa lintasan. Di sini bisa bagian kiri, bagian 1, 2, 3.
tetapi yang tertutup adalah hanya satu. Dan itulah yang dianalisis. Ya, menurut hukum Kirchhoff 2. Jadi yang diperhatikan adalah komponen yang terhubung dengan lintasan tertutup tersebut. Bagaimana dengan komponen yang ada di sini, resistor yang di sini? Bagaimana dengan sumber yang di sini? Ini diabaikan. Tidak diperhitungkan dalam analisis menggunakan hukum Kirchhoff 2. Ya. Jadi yang dianalisis adalah tegangan yang ada di sini, ya. Jadi kemudian di sini, ini, ya, dan ini, ya, lintasan tertutup. Jadi perhatikan A, B, ada titik A, titik B, titik C, titik D, sini. Sebagaimana hukum Kirchhoff tadi itu dikatakan bahwa jumlah tegangan dalam satu lintasan tertutup sama dengan 0. Sehingga di sini kita perhatikan lintasannya adalah A, B, C, D, A. Ya. Sehingga di sini menurut hukum, jadi kita tentukan dulu lintasannya, lintasan A, B, C, D, A. Ya. Jadi kita anggap lintasannya mulai dari A, B, C, D, A. Nah, di sini adalah sigma V sama dengan 0. Sigma V di sini berarti ada tegangan VAB, ini VAB, ditambah dengan PBC, ditambah dengan PCD, ditambah dengan VDA. Kan sigma jumlah tegangan kan. Jadi kita buat seperti ini dulu. Bisa dipahami sampai sini dulu, ya. Jadi sebenarnya di atas ini ada sigma V sama dengan 0. Sigma V itu tidak lain adalah PAB, P tambah PBC, tambah PCD, tambah VDA sama dengan 0. Ya. Nah, bagaimana dengan PAC? Tegangan pada PAB, ya. Tidak lain adalah P1. Ya. P1. Ya. P1. Nah, pertanyaannya di sini kenapa min P1? Ya. Tidak bisa jawab. Min P3. Ya. Jadi ada konsep yang mengatakan bahwa dari tegangan flash itu ketika misalnya dari rendah ke tinggi, ya, rendah ke tinggi, misalnya dari negatif ke titik, negatif ke positif, berarti dia flash. Sebaliknya kalau dia dari positif ke negatif maka terbalik. Jadi dari negatif ke positif min, kemudian dari positif ke negatif dia plus, ya. Jadi ada konsepnya itu ya. Bentar saya carikan dulu. Ada itu. Kemarin belum disinggung itu ya? Belum, Pak. Itu ada itu ya. Mana ya? Ada. Nah.
Dan dulu ya, kita cari. Ya, jadi ini supaya bisa paham kenapa min, kenapa plus. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Jadi ini dikatakan bahwa misalnya ada komponen di sini, ya, komponen di sini, elemen di sini bisa elemen pasif maupun elemen aktif, atau bisa sumber tegangan, sumber arus maupun resistor, kapasitor dan induktor, ya. Jadi dikatakan misalnya ada di sini ada B, C, ada plus min, ada tegangan di sini. Maka jika ini di sini, jika dipandang dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah, dalam hal ini dari terminal A ke B, jadi jika tegangan dari terminal A ke B, ya di sini maka disebut dengan voltage drop atau tegangan turun, ya. Berarti kalau dia PAB, ya, maka PAB sama dengan misalnya di sini 5, berarti plus 5 volt, ya. Kemudian kalau dari B ke A itu disebut dengan voltage raise atau voltage naik, maka biasanya adalah min BA, ya. PBA sama dengan min 5. Jadi PBA min plus, min ke plus, maka min 5. Kalau VAB plus ke min, maka dia 5. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kalau arah lintasannya nanti dari A ke B, atau karena ini kan A, B di sini kan plus min, dari plus ke min, maka dia plus, ya kan? PAB sama dengan 5. Dari PBA, ya, BA, tegangan B ke A, dari min ke plus, maka dia min. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak.
Jadi itu diperhatikan, tanda plus minnya juga diperhatikan dengan baik nanti ya. Jadi tulis ini, anggap di sini misalnya buat seperti ini, plus min P AB berarti 5P B A dari min ke plus, maka dia min. Sehingga di sini tadi ya di sini dia kan dari A ke B, dari min ke plus, ya kan? Sehingga di sini adalah min P1. Ini kan P1 di sini, jadi di sini min P1. Kemudian di sini PC, dari plus ke min, maka dia plus, ya kan? P2, ya, P2 tambah P2. Kemudian dari ini min ke plus, P3, berarti dia min P3. Tambah 0. Kenapa 0 di sini? Di DA, PDA, karena tidak ada komponen di sini. Jadi 0 sama dengan 0. Sehingga kalau disederhanakan, jadinya P2 kurang P1 sama dengan P3 sama dengan 0. Kuncinya di sini adalah tandanya tadi itu, kapan tegangan itu min, kapan tegangan itu plus. Ya. Ketika tegangan arahnya dari plus ke min, maka dia plus, kemudian min ke plus, maka dia min. Jadi duluan ya, dulu kan di sini lingkaran begini. Ya, jadi A, B, C, D, E. Jadi dimulai dari A ke B ke C ke D, jadi panahnya ke sini arahnya, arah loopnya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia sebaliknya? Ya, di sini lintasan A, D, C, B, A. A, D, C, B, A. Sebaliknya, otomatis tandanya juga plus minnya pasti akan berubah. Ya, misalnya yang pertama adalah PAD tambah PCD, DC tambah PCB tambah PBA, ya. Nah di sini ada keliru, harusnya PAD ini langsung sama dengan plus 0, ya, plus 0, kemudian PCD sama dengan plus P3, plus P3. Kemudian PCD adalah min P2, betul. Kemudian PBA sama dengan plus P1, ya kan? Jadi PAD tadi ini 0, sini, ya. Sama dengan kalau disederhanakan P3 kurang P2 tambah P1 sama dengan 0. Ya. Jadi itu, jadi bisa dianalisis dengan dua lintasan tadi ke sini, A, B, C, D, E, kemudian bisa juga A, D, C, B, A. Yang terpenting tadi adalah tanda min plus-nya. Nah, yang tadi yang di buku yang saya sediakan tadi itu ada penjelasan di situ ya. Ada tegangan turun dan ada tegangan naik. Ya kan? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Nah, sekarang berdasarkan persamaan tadi, konsep hukum Kirchhoff 2, maka kita coba melihat contoh ini. Ya. Jadi ini satu lintasan tertutup, di mana di sini ada dua sumber, ya, ada ini sumber 15 volt, sumber tegangan 15 volt, kemudian di sini 10 volt, kemudian ada elemen pasifnya, ada resistor 1 dengan tegangan P1, kemudian resistor 2 dengan tegangan 2 volt.
Nah, di sini tentukan P1 pada rangkaian berikut ini. Jadi kita diminta untuk menentukan berapa sih tegangan yang ada di sini. Anggap di sini sebagai tegangan atau resistor 1. Ini R1, R2 misalnya. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Ya. Silakan dikerjakan, siapa yang sudah, nanti gampang aja, sesuai dengan persamaan tadi. Jadi yang pertama, arah loopnya misalnya searah dengan jarum jam dulu, sana, begini. Loopnya ke kanan dulu. Kemudian nanti ada resist yang kedua, itu loopnya ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi yang pertama dulu, searah dengan jarum jam. Terserah kalau kalian mau kasih di sini A, B, C, D, terserah. Kalau enggak, kalau bisa langsung paham enggak, ya langsung. Enggak usah juga. Ya. Pak, boleh coba? Ya. Jawabannya 3 kalau secara jarum jam, Pak. Oke, mana tampilkan dulu supaya yang lain tahu. Kamu pakai apa? Tadi kan secara jarum jam ya, Pak. Ya udah langsung saja saya jumlahkan gitu, Pak. Ya, terus Pak disampaikan. Nah, kan di situ sama dengan 0. Oke. Min 15 terus ditambah maaf Pak, maksudnya positif 10 ditambah positif 2 plus 12 dikurang 15 sama dengan 0. Jadi kalau dijumlahkan semua jawabannya 3 Pak. Min 3 Pak. Min 3 yang lain. Kita dulu ya. Diuraikan yang dari awal, dibuat persamaannya dulu. Berarti di sini berapa tadi? Positif 10 volt. Min. Itu kan saya coba searah jarum jamnya Pak. Jadi positif. Jam, ya, berarti kalau searah dari jarum jam mulai dari 15 dulu. 15 min 15 tambah P1 tambah 10 tambah 2 sama dengan 0. Ya kan? Iya, Pak. Kan sigma V sama dengan 0. Iya, Pak. Jadi, berarti ini yang F1-nya juga ikut dihitung ya, Pak? Ya. Yang F1-nya ini. Bisa nggak ditanyakan, ini loh, ditanyakan, ini kan tentukan P1 pada rangkaian berikut ini. Berdasarkan hukum Kirchhoff 2 tadi itu. Hukum Kirchhoff 2 itu kan sigma V jumlah tegangan yang ada pada loop tertutup sama dengan 0. Berarti jumlah V, sigma V sama dengan 0. Sigma V itu adalah semua tegangan pada semua komponen kan. Berarti di situ ada 15, min 15, tambah P1. Kenapa tambah P1? Kenapa plus? Karena dari plus ke min. Kemudian tambah 10 dari plus ke min. Kemudian tambah 2 volt. Karena siapa? Sama dengan 0. Ya kan? Berarti P1 sama dengan berarti di sini 5 min 15 tambah P1 tambah 12 kan sama dengan 0. Berarti P1 sama dengan 15 kurang 12 sama dengan berapa? Min 3, Pak. Hah? Kok min 3? Itu ini dibalik juga ya, Pak. Maksudnya punya min ini jadi positif ya, Pak. Yang lain? Jadi berdasarkan rumus hukum hukum Kirchhoff. Ya, buat sigma V sama dengan 0. Total tegangan yang ada dalam lintasan tertutup itu sama dengan 0. Jadi maksudkan tegangan dalam lintasan tertutup adalah semua tegangan yang ada di komponen. Jumlahkan, disamakan sama dengan 0. Berarti di sini min 15 tambah P1
tambah 10 tambah 2 sama dengan 0. Siap. Ya. Jadi kita berangkat dari ketentuan yang ada, hukum yang ada. Siapa? Yang lain tadi siapa? Yang mau ngerjain? Siapa? Saya, Pak. Ya, Ronald, gimana? Coba dijelaskan. Saya dapat tadi kan di situ rumusnya pakai sigma V sama dengan 0. Nah, jadi Ya. saya mulai kalau yang searah jarum jam itu berarti dari minus 15, kemudian ditambah V1, kemudian ditambah 10V, kemudian ditambah 2V. Berarti nanti didapatkan minus 15V sama dengan 0, Pak. 0. Ya, jangan lupa. Terus Minus 15V ditambah V1 ditambah 10 volt ditambah 2 volt sama dengan 0. Berarti kan nanti didapatkan 15 volt ditambah V1 ditambah 13 volt. Nah, jadi nanti didapatkan minus 15 volt ditambah 12 volt tambah V1 sama dengan 0. Nah, berarti hasilnya minus 15 ditambah 12 volt, nanti hasilnya minus 3 volt plus V1 sama dengan 0. Berarti V1 kan karena masih sama minus 3 volt, karena pindah ruas dia berubah jadi, karena negatif berubah jadi positif. Berarti dari minus 3 volt berubah menjadi 3 volt. Begitu Pak dari saya, Pak. Oke, betul ya, seperti itu. Jadi berangkat dari sigma V sama dengan 0. Tadi P1 dikurang 3 min 3 dikurang 3 sama dengan 0, ya kan? Min 3-nya diperoleh dari min 15 ditambah dengan 12, kan? Min 15 ditambah dengan 12, min 3. Saya kira ini sederhana sekali. Yang penting hukum Ohmnya tadi, hukum Kirchhoff-nya paham. Ya. Jadi sederhana, betul yang disampaikan Ronald tadi. Rismadin tadi, Rashid, itu ada keliru karena dia tidak sama dengan 0. Iya, Pak. Ya. Siap, Pak, siap. Ya, itu hal kecil, tapi bisa fatal salah, ya kan? Jadi makanya saya bilang pegang, sama juga yang kemarin. Bisa secara logika langsung kita harus masuk sama dengan harus keluar, kan? Bisa secara logika langsung, tapi belum tentu benar. Kenapa? Karena belum tentu mengikuti aturan yang ada. Ya. Harus masuk sama dengan harus keluar. Kalau dipindah-pindah itu kan sama saja, misalnya sigma I sama dengan 0. Ya. Sama juga dengan ini. Ya. Jadi berarti ya oke lah, ya enggak apa-apa, namanya proses pembelajaran. Tapi betul, enggak apa-apa lah. Tapi yang penting pegangannya adalah di aturan mainnya, aturan main. Dalam hal ini adalah hukum Kirchhoff 2-nya. Ya. Bagaimana kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam? Silakan yang lain. Silakan siapa yang sudah selesai? Kan sama aja sih sebenarnya. Tinggal placementnya aja mungkin yang ganti nanti. Jangan main-main ya. Tolong dikerjakan, serius kerjakan. Karena pasti kalian nggak akan paham nanti kalau nggak apa yang disampaikan tidak bisa diperhatikan dengan baik. Ya.
Mana Irfan ini? Irfan? Iya, hadir, Pak. Nah, coba kerjakan kamu. Tanggung jawabmu ini PC. Nanti bisa diperbaiki. Kan namanya belajar kan harus tidak usah ragu-ragu, ya kan? Kalau salah nggak apa-apa, nggak dimakan juga kan nanti dibenarin. Nah, bagaimana kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam? Berdasarkan hukum Kirchhoff 2, sigma V sama dengan 0. Gimana? Siapa sudah selesai? Yang ceweknya ini Wulandari mana? Oh, Wulandari mana? Wulandari. Saya, Pak. Nah, bisa. Ya, oke. Bisa nggak? Dirubah tadi. Tadi kan yang pertama loopnya sekarang dengan jarum jam. Nah, sekarang kita coba balik berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, bagaimana hasilnya? Tetap yang dicari adalah P1. Ya, kan yang lainnya kan sudah diketahui sumber tegangannya. Yang belum diketahui itu adalah yang ada di resistor itu yang di atas dengan parameter P1. Ada nggak yang sudah? Saya, Pak. Ya, Irfan ya. 15 V dikurang 12 V dikurang 10 V dikurang V1 sama dengan 0. Jadi 13 V dikurang V1 sama dengan 0. 3 V sama dengan V1. Jadi V1 3 V. 3 P. P1 sama dengan 3 volt ya. Iya, Pak. Ya, jadi kan tegangan satuannya adalah volt. Yang lain apakah sama apa enggak? Kalau sama, bagaimana caranya mendapatkan 3? Secara logika harus sama. Tapi sama, cara jalannya beda. Ya, pasti sama. Hasil akhirnya pasti sama. Yang lain bisa dipahami? Sama-sama 3 ya, dari mana dapat 3 ya. Yang penting urutan sigma V-nya sama dengan 0 itu di persamaan awalnya benar, hasil akhirnya pun pasti akan benar.
Ronald gimana? Sama, 3. Iya Pak, sama Pak. Rismadin, sama. Iya, Pak. Ya. Kalau salah tandanya, pasti ada yang salah satu tandanya, min plus-nya itu pasti sama. Kalau betul min plus-nya pasti benar. Ya. Ya, jawabannya searah jarum jam sebesar 3 volt, kemudian berlawanan dengan arah jarum jam sama dengan 3 volt juga. Ya. Saya yakin kalau kalian mengacu ke hukum yang ada, aturan yang ada, pasti akan benar. Mau diputar bagaimanapun, ya, mau searah dengan jarum jam, mau berlawanan arah dengan jarum jam, kalau mengacu ke hukum yang ada, mengacu ke aturan yang ada, pasti akan bisa. Ya. Yang jadi masalah kalau tidak mengacu ke situ, kemungkinan besar akan salah. Ya. Misalnya tidak mengikuti aturan tadi, di komponen itu plus min, arahnya dari plus ke min, kok ditulis min di situ, min P1 misalnya. Padahal dari arah loopnya dari kenanya tadi mulai dari plus ke min. Kalau mau dari plus ke min ya pasti plus. Kalau dari min ke plus berarti dia min. Itu aturannya. Kalau hukumnya tadi sigma P sama dengan 0. Apakah yang lain bisa paham? Ini baru sederhana ya. Masih sederhana. Oke, nanti untuk itu nanti ada tugasnya nanti untuk mempermantap ya, mempermantap di rumah ya, tugas itu bukan, jangan dianggap beban ya. Kalau kalian anggap beban maka akan hancur, tidak ada yang bisa di ini, tidak ada yang bisa diambil manfaatnya. Tapi tugas itu diambil sebagai proses pembelajaran untuk mengulang supaya bisa lebih paham lagi. Ya. Satu hal yang mau tanyakan sampai sini? Jadi tolong ya kesadarannya supaya bisa bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Ini baru satu loop. Kalau sudah 2, 3, nah itu jadi pahami dengan baik. Ya, ini baru satu loop. Dulu ya. Putri.
Tahan dulu mengajar. Sabar dulu ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi Kelihatan, Pak. di sini ada rangkaian sama dengan yang tadi. Ya. Yang tadi itu sama nggak yang tadi? Ya. Ini sama. Sama ya. Berarti hasilnya juga sama nanti kalau gitu. Beda Pak, itu ada 6K ohmnya. Yang kaum itu kan diabaikan ya kan? Diabaikan kalau angka ohm. Jadi Pak, kalau 6 ohm itu nggak terlalu dipedulikan ya Pak, langsung aja kita fokuskan di volt itu. Kan tegangan berkait kalau ohm ini kan nilai resistor resistor yang ada di sini. Tujuannya ada di sini itu nanti ada pertanyaan berapa arus yang ada di resistor P1 misalnya. Berarti tadi cari ketegangannya berdasarkan hukum Ohm P1 sama dengan 3 kan? Iya. Kita mencari arusnya berarti I sama dengan 3 P dibagi dengan R kan? 3 dibagi 6. Nggak dikalikan Pak, dibagi Kak Pak. I. I. Ini kan sudah tahu misalnya P1 diperoleh berdasarkan hukum Kirchhoff tadi sama dengan 3 kan? Ya Pak. Ini nilai R-nya jadi P sama dengan 3. Di sini R-nya sama dengan 6 kilo ohm. Berapa I-nya arusnya? Kalau pertanyaan seperti itu berapa arusnya? Oke, siap. Jadi kalau ada cantumkan di sini 6, berarti ujung-ujungnya berapa harusnya, ya kan? Tapi ini sama nilainya. Berarti enggak. Maksud saya bisa nggak dipahami tadi apa yang ini ya? Jadi kalau gambar lagi, saya cari-cari gambar dulu ya. Kalau ada gambarnya sini. Ayo, Pak. Cari gambar yang pas. Ini Bapak Andri. Di buku itu silakan belajar aja, di buku itu kan ada.
yang buku modul yang saya kirim itu. Ya. Kalau mau latihan di situ banyak soal latihannya. Oke, enggak ada. Tapi saya rasa ini mudah. Jadi nggak perlu ini. Yang penting tadi apa namanya, ikuti aturan itu, ya. Aduh. Ini bisa dipahami ya tadi hukum kecil 2 ya. Oke, kemudian kita masuk ke sini hubungan seri paralel. Saya rasa hubungan seri paralel itu sudah umum ya. Jadi hubungan seri itu adalah jika salah satu terminal dari dua elemen tersebut tersambung, akibatnya arus yang lewat akan sama besar. Ya, jadi kalau misalnya ada dua resistor diserikan, maka antara resistor 1 dan resistor 2 arusnya sama. Kemudian untuk hubungan paralel, jika semua terminal terhubung dengan elemen lain dan akibatnya tegangan di antaranya akan sama. Ya. Nah, sehingga misalnya ada ini hubungan seri, misalnya ada 3 resistor di sini, ada R1, R2, R3, dihubungkan secara seri, kemudian di sini diberikan sumber tegangan, maka di sini akan muncul arus, kemudian pada R1 akan timbul tegangan, ya, karena di sini kan ada arus pada R, maka I kali R itu tegangan. Nah, tegangan B1, tegangan B2, tegangan B3. Ya. Kemudian dikatakan tadi antara arus yang ada pada R1 sama dengan arus yang ada di R2 sama dengan arus yang ada di R3. Ya. Yang beda adalah tegangan. Jadi kalau hubungan seri, ya itu aja yang dihafal. Hubungan seri itu antara satu komponen dan komponen yang lain arusnya sama. Tegangannya beda. Ya. Sehingga biasanya hubungan seri ini biasa disebut dengan pembagi tegangan. Ya. Kenapa dikatakan pembagi tegangan? Karena antara R1, R2, R3 tegangannya beda. Ya. Kemudian arusnya sama. Bagaimana dengan hubungan paralel? Ya. Kalau hubungan paralel tegangannya sama, ya. Tegangan yang ada di R1, R2, R3 sama. Yang beda adalah arus yang ada di R1 dan R2 dan R3. Ya, sehingga biasanya hubungan paralel ini disebut dengan hubungan pembagi arus. Ya. Hubungan pembagi arus. Jadi mohon dipahami buat apa tujuan dibuat rangkaian seperti ini. Ternyata tujuannya adalah untuk seri digunakan untuk membagi tegangan. Untuk paralel digunakan untuk membagi arus.
ya. Pertanyaan saya, silakan didengarkan baik-baik. Mana Muhaidin? Mana Muhaidin? Coba. Oke, silakan disimak baik-baik pertanyaannya. Ini proses pembelajaran aja. Jadi ada dua hubungan. Ada hubungan seri dalam rangkaian kan, ada dalam rangkaian listrik itu dikenal ada hubungan, metode hubungan antara satu komponen yang lain. Yang pertama adalah hubungan seri atau rangkaian seri, kemudian yang kedua adalah rangkaian paralel. Pertanyaannya, kalau dia rangkaian seri, bagaimana arus yang ada di R1, R2, dan 3? Kemudian bagaimana tegangan yang ada di R1, R2, R3? Kalau hubungan seri gimana? Arus yang ada di R1, R2, R3, kemudian tegangan yang ada di R1, R2, dan R3. Ini kan pasti ditanya, kalau hubungannya nanti seperti ini kan pasti ditanya berapa I arus pada R1, berapa tegangan yang ada pada R1. Berapa arus yang ada di R2, berapa tegangan yang ada di R2. Berapa arus yang ada di R3, berapa tegangan yang ada di R3. Ini hubungan seri. Nah, kalau di hubungan seri, ya sebagaimana apa yang saya jelaskan tadi, bagaimana I yang ada di 1, I yang ada di I2, R2, bagaimana I yang ada di R3. Maksud saya apakah sama? Arus yang ada di R1, R2, R3, kemudian apakah tegangannya juga sama antara tegangan yang ada di R1, tegangan yang ada di R2, tegangan yang ada di R3. Kamu udah dengar tadi apa yang saya jelaskan di awal? Iya, Pak, disconnect, Pak. Soalnya hilang jaringan, Pak. Ya, saya ulangi kembali ya. Jadi rangkaian seri adalah, misalnya ada rangkaian seperti ini, di dalamnya ada R1, R2, R3, maka sesuai dengan penjelasan tadi, penjelasan yang ini, hubungan seri, ya di sini kan, hubungan seri yaitu jika salah satu terminal dari dua elemen tersambung, akibatnya arus yang lewat akan sama besar. Maksudnya, ini kan salah satu terminal disambung ke sini, terminal lain disambung ke komponen lain, terminal disambung ke komponen lain, dia hubungan seri seperti ini. Ya. Arusnya, kalau arus yang ada di R1, R2, R3 sama sesuai dengan penjelasan tadi. Kemudian tegangannya beda, P1, P2, P3. P1 tegangan pada R1, P2 sama dengan tegangan R2, 3 sama dengan tegangan yang ada di R3. Ya. Ini rumusnya. KVCL sigma 0 sama dengan 0. Ya, ini kami membentuk hubungan ini. Jadi P sama dengan sigma 0. P sigma 0 sama dengan 0. Berarti P1 sigma P1 tambah P2 tambah P3 ya, tambah P ya. Kurang P ya, karena ini ke batas ya.
Coba ini dikerjakan ini ya. Coba didengarkan baik-baik ini ya. Tentukan arus yang ada di R1, R2, dan R3 jika diketahui P sama dengan 12 volt, kemudian P1 ya, P1 sama dengan 10 volt, P2 sama dengan 8 volt, P3 sama dengan 6 volt. Pertanyaannya tadi itu berapa I yang ada di R1 atau IR1, kemudian berapa I yang ada di R2 atau IR2, dan berapa I yang ada di R3 atau IR3. Harus sama ya. Jawabannya nanti IR1 sama dengan sekian, IR2 juga sama dengan sekian, IR3 juga sama dengan sekian. Ya. Harusnya anggap di sini arah loopnya itu searah dengan jarum jam. Ya. Di sini dianggap plus min plus min plus min. Jadi di awal ya. Sini plus min plus min plus min. Jadi cari dulu tegangannya. Kan gampang sekali sebenarnya. Halo? Halo, bisa didengar nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak, bisa. Masih ada yang kurang tadi itu. Jadi cari IR1. Tegangannya sudah diketahui ya. P1 tadi. Nilai resistornya. Resistor R1 sama dengan 20 ohm. Resistor 2 sama dengan 30 ohm. Resistor 3 sama dengan 40 ohm. Ya, Resistor 2 berapa tadi, Pak? 30. 30. Oke. Jadi Pi-nya sudah diketahui semua ya. Berarti nggak perlu lagi cari sigma Pi tadi karena sudah diketahui semua kan. Tadi Pi1 di sini Pi sama dengan 12. Ya kan? Pi1 10, Pi2 8, Pi3 6. Nah, berarti nggak perlu lagi cari tegangan karena sudah diketahui semua tegangan yang ada di semua komponen. Ya. Kecuali belum diketahui. Ya kan?
Karena sudah diketahui, berarti tinggal cari IR1, IR2, IR3. Ya, apakah sama? Kalian sudah? Astagfirullah. Atau nanti saja ya, karena belum dijelaskan ya. Jadi gini aja. Jadi untuk hubungan seri tadi ya, logikanya seperti itu ya. Jadi rangkaian seri itu arusnya yang sama, kemudian tegangan pada masing-masing resistor beda. Sebaliknya, kalau dia hubungan paralel berarti arusnya beda, tetapi tegangannya sama. Ya. Kemudian metode penyelesaian untuk kedua rangkaian tersebut, kalau rangkaian seri maka ini kan ada 3, R1, R2, R3, maka dicari dulu R totalnya berapa, atau R ekuivalennya sama dengan berapa. Ya, kalau dia seri berarti kan tinggal R total atau R ekuivalen R1 tambah R2 tambah R3. Ya kan? Sehingga ini R ekuivalen itu R gabungan total nilai yang ada di total nilai dari R1, R2, R3 disebut dengan R ekuivalen. Ya. Sehingga disederhanakan rangkaiannya menjadi rangkaian seperti ini. R ini disebut dengan rangkaian ekuivalen. Ini ada arus, ini ada sumber. Ya. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff 2, sigma V sama dengan 0, maka tadi P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan min P di sini karena dia ke sini ke atas, jadi min ke plus, jadi min tadi ya, di min 3 sama dengan 0. Kemudian P, jadi ini dialihkan ke sana jadi plus, jadi P1 tambah P2 P3. Nah, berdasarkan hukum Ohm, maka P1 itu tidak lain adalah I kali R1. P2 I kali R2. P3 I kali R3. Sehingga kalau disederhanakan, P sama dengan dikumpulkan ini ya, seperti ini I, dikeluarkan I sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. P sama dengan, kalau di kesini maka P per 2 sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. R ekuivalen sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi kalau di seri R ekuivalennya itu adalah R1 tambah R2 tambah R3 berdasarkan hukum Kirchhoff 2. Ya. Disebut dengan pembagi tegangan, rangkaian pembagi tegangan. Jadi rangkaian seri itu atau hubungan seri disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Ya. Karena P1 sama dengan ya I kali R1, P2 sama dengan I kali R2, P3 sama dengan I kali R3.
ya. Nah, ini tadi P1 I kali R1, P2 I kali R2, P3 I kali R3. Di mana I total adalah, nah ini lagi, I total berarti kalau ini dipindah ke sana, R1 tambah R2 tambah R3, ya, P, ya, P, ini tukar ke sini, ya. Jadi I ke sini, R ke sini, maka P sama dengan R1 tambah P per R1 tambah R2 tambah R3. Sehingga P1 sama dengan P1 sama dengan R1 tambah R1 tambah R2 tambah R3 kali V. Atau R2, P2, R2 tambah R1 tambah R2 kali V, R3, R3. Ya, ini R1, R2, R3. Ya. Nah, itu persamaan-persamaan untuk hubungan seri. Ya. Jadi tolong dipahami, sudah dikirim juga ya. Kemudian bagaimana dengan hubungan paralel? Hubungan paralel sama I total sama dengan berdasarkan hukum Kirchhoff ya. Tentang arus sigma I sama dengan 0. I1, I2, I3, I1 ya, karena ini kan pembagi arus ya. I total I VR ekuivalen I1 sama dengan VR1, I2, VR3, I3, VR3. R ekuivalen adalah sama dengan sever R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Ya, sehingga pembagi arus I1 sama dengan VR1, I2 sama dengan VR2, I3 sama dengan VR3. Di mana V sama dengan I kali R ekuivalen. Sehingga di sini I sama dengan R ekuivalen per kali Y1 kali I2 sama dengan R ekuivalen. Nah, R2 kali I3 sama dengan R ekuivalen per R3 sama dengan ini. Ya, jadi ini kalau 1 berarti R1, kalau 2 R2, kalau 3 R3. Yang di atasnya sama, R ekuivalen kali I. Ya, ini disebut dengan dua rangkaian. Model rangkaian untuk di rangkaian listrik ada yang pembagi arus dan ada yang pembagi tegangan. Ya. Itu untuk komponen R. Ya. Bagaimana dengan komponen C? Ya. Ini paralel C, seri C, paralel C, seri L, paralel L. Ya, tapi nanti kita lanjutkan ini ya. Ya, jadi itu dulu ya. Resistor dulu. Ya. Ya. Sehingga dulu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti tugasnya saya kirim ke cuttingnya ya, baru nanti kita bahas minggu depan supaya bisa lebih paham lagi.
Kalau hukum kan agak ribet dikit ini ya, terkait dengan kalau tadi yang hukum Kirchhoff 2 agak mudah dipahami, tapi yang hubungan seri dan paralel tadi memang agak ribet. Nah, nanti saya buatkan soal, kemudian saya kirim ke PJ-nya, kemudian nanti sebagai latihan, kemudian nanti kita bahas minggu depan supaya bisa lebih dipahami lagi, ya kan? Begitu ya untuk sementara. Atau ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi mohon diulang lagi karena bukunya sudah saya kirim, kemudian PowerPoint-nya juga sudah saya kirim. Nanti ketika ada hal-hal yang kurang jelas setelah belajar nanti didiskusikan, kita diskusi minggu depan sambil nanti saya kirimkan soal sebagai latihannya untuk dibahas minggu depan. Begitu mungkin ya. Halo? Halo Pan, halo yang lain gimana? Apakah kita akhiri? Atau ada yang mau ditanyakan? Belum di screenshot, Pak. Ya silakan di screenshot ya. Tolong yang lainnya aktif, serius, supaya maksud saya jangan cuma dua orang yang paham, tapi bisa paham semua. Jadi saya berusaha untuk memberikan soal lagi latihan supaya bisa dipahami dengan baik. Karena saya